Membangun Generasi Cerdas ini bekerja sama tentunya dengan Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga kali ini Universitas Pancabudi. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Kita langsung kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir. Ada Kak Meril nih ya, dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapepda ya. Kak Meril, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Kardopa FM. Salam sehat untuk kita semua. Oke, Kak Meril juga dari fraksi PDIP ya? Ya, dari PDI Perjuangan. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Kak Meril dong. Thank you. Selaku anggota DPRD Sumatera Utara tentunya. Ada narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Henry Aspan SE, SH, MA, MH, MM. Banyak ya Bang ya. Ini Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas dari Akademisi Universitas Pancabudi Medan tentunya. Benar. Oke, benar ya? Benar, Mbak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Saya lihat ininya panjang banget, bingung nyebutnya. Kemudian juga ada moderator yang akan memandu acara kita. Ada Bapak Dr. Bahtiar Effendi SE MSI. Nah, kalau moderator kita ini panjang banget nih. Disebutin semua nih Bang. Ini Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan juga dosen berprestasi Universitas Pancabudi Medan ya. Kemudian juga ada penerima beasiswa program doktoral S3 dari Universitas Pancabudi Medan juga ya Pak ya. Kemudian ini tim ahli Bapeda Kota Medan dan juga sebagai penulis di salah satu media yang terbitan Kota Medan ya. Oke, panjang nih. Kasih tepuk tangan dulu untuk moderator kita. Yang jelas ini kita langsung serahkan ke, enaknya manggilnya abang atau bapak ini? Bapak, abang? Kalau di Pancabudi dikenal dengan Pak BE. Oke. Namanya disingkat Bahtiar. Pak mungkin bisa deket biar agak ngomongnya. Kalau di Pancabudi dipanggil Pak BE. Singkatannya dari Bahtiar Effendi. Pak BE. Iya, Pak BE. Oke. Pak BE yang akan memandu untuk program Membangun Generasi Cerdas kita yang keempat. Langsung live dari Universitas Pancabudi Medan. Kita serahkan ke moderator kita pagi hari ini, silakan. Pak BE. Ya, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Dengan- salam sehat. Pagi dua narasumber yang kami banggakan, ada Bang Henry, biasa kami panggil, dan ada Mbak Meril yang luar biasa. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita sudah berkumpul di sebuah ruangan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber dan Radio Kardopa. Selanjutnya tentu yang kami hormati narasumber Mbak Meril dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah pengurus termuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada narasumber kedua, abang kami, Bang Henry. Beliau adalah salah satu pimpinan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, mungkin nantinya akan saya perkenalkan lebih lanjut sebagai kata pengantar atau kata pembuka dari acara kita hari ini yang berjudul Generasi Muda dalam Pembangunan Hukum dan Politik Menuju 2024. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Kardopa 99,4 FM dan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan tidak asing lagi bagi kita adalah kampus kita sendiri, Universitas Pembangunan Pancabudi, melalui Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Social Science, kami singkat PASOSA. Oke, kembali kita ke topik hari ini. Yang tergambar dalam pikiran saya, mungkin dalam pikiran kita semua, kenapa Radio Kardopa menghadirkan para generasi muda menuju 2024. Ada dua hal mungkin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tentu persoalan hukum atau hal-hal atau isu yang berkembang tentang pembangunan hukum. Yang kedua tentu
ada kaitannya, ada integrasinya dengan bidang-bidang lain, terutama adalah politik. Kenapa demikian? Karena menjelang 2024 tentu ada hal-hal yang harus diketahui oleh para generasi muda. Kita tahu bahwasanya generasi muda untuk tahun 2045 nanti atau disebut dengan Indonesia Emas, di mana 100 tahun Indonesia merdeka, tumpuan dan harapan ada pada generasi muda, karena kita memiliki bonus demografi. Artinya apa? Para generasi muda yang ada saat ini adalah merekalah pewaris bangsa ini. Mungkin dalam hal ini saya sebagai moderator akan mencoba memandu jalannya diskusi kita hari ini. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa bertanya apa yang harus disiapkan menuju 2024 dalam menyambut pesta demokrasi, karena kita tahu di tingkat nasional ada pileg, ada pilpres, dan tidak lupa di Sumatera Utara ada agenda besar juga. Setelah itu ada pilkada, ada 33 pilkada kabupaten kota dan ada 1 pilkada di Sumatera Utara. Nah, tentu dalam hal ini seperti saya sampaikan di awal, izinkan saya mengenalkan narasumber kita yang akan menjawab semua apa yang ingin kita ketahui minimal dari para generasi muda. Yang pertama, saya perkenalkan kembali, yaitu kakak kita. Mungkin adik-adik mahasiswa boleh menyebutnya Kakak Meril Roli Borusaragi, SHMH, anggota DPRD Sumut. Beliau di awal juga saya sampaikan, beliau adalah dari fraksi PDIP. Beliau adalah generasi muda aset Sumatera Utara. Beliau yang kalau saya lihat dari sangat banyaknya pengalaman dan profesional yang beliau miliki, ini memang tidak salah masyarakat Sumatera Utara memilih beliau kemarin menjadi anggota DPRD untuk menyambung aspirasi kita semua. Izinkan yang pertama, beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti tahun 2011, kemudian melanjutkan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan dengan program Magister Hukum Perdagangan, dan tadi saya mendengar mungkin beliau akan melanjutkan doktoralnya di USU. Banyak pengalaman organisasi, mungkin tidak bisa saya sebutkan semua. Di sini saya yang paling membuat saya takjub adalah beliau memiliki penghargaan dari Harvard Leadership Track 2015. Nah, mungkin itu yang sangat membuat kita, memotivasi kita semua. Kalau organisasi mungkin sangat banyak, nggak mungkin saya izin Kak Meril, tidak bisa saya sampaikan semua. Kemudian di samping beliau ada Bang Hendri Aspan. Nama beliau juga sangat panjang, tapi kami manggilnya adalah Bang Hendri Aspan. Beliau akan mengupas bagaimana pembangunan hukum di negeri kita, terutama di Sumatera Utara. Kenapa demikian? Karena generasi muda inilah yang akan menyambung aspirasi di bidang hukum, yang akan menjalankan produk-produk hukum yang sudah dibuat di DPRD. Nah, mungkin kolaborasi antara Bang Hendri dan Kak Meril akan menjawab apa yang selama ini menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kegamangan kita menuju pemilu atau pelaksanaan demokrasi 2024 nanti. Nah, mungkin saya tidak akan memperpanjang. Selanjutnya izin saya langsung saja mempersilakan kepada narasumber pertama, yaitu Kak Meril. Mungkin beliau akan banyak membahas tentang pengalaman beliau tentang sebagai anggota dewan di Sumatera Utara, mungkin pengalaman beliau dalam membuat kebijakan hukum, kebijakan publik, atau mungkin nanti ada juga tips dan trik bagaimana menjadi anggota dewan di Sumatera Utara. Kepada Kakak Meril kami persilakan. Terima kasih Pak BE. Sapaan hangat ya di Unpad, dan Bang Hendri di sini karena masih muda panggil abang aja kali. Siap. Ya Pak ya. Walaupun gelarnya banyak ya Pak, atau mau dipanggil Pak Doktor. Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Horas, jua-jua, ahoy, Yahawu,
Tachiahao. Ini harus disebutkan nih Mbak, karena salam keberagaman di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi ini adalah salam keberagaman kita, di mana walaupun kita berbeda suku, agama, bangsa, ras, dan golongan, tetap satu dalam bingkai kebinekaan. Terima kasih tadi atas perkenalan yang disampaikan Pak BE ya kepada seluruh kita yang ada di sini. Buat adik-adik, selamat datang di acara Kardopa FM, Generasi Muda dalam Pembangunan Hukum dan Politik 2024 ya, program mencerdaskan anak bangsa. Jadi perkenalkan, nama saya Meryl Rory Saragi. Saya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Saya terpilih dari daerah pemilihan Sumut 2, itu meliputi 10 kecamatan, 64 kelurahan dan 2001 lingkungan. Ya, lumayan banyak ya. Jadi di daerah pemilihan saya itu ada 7 kursi. Jadi saya kursi pertama waktu itu, puji Tuhan alhamdulillah, dan satu-satunya perempuan yang mewakili daerah pemilihan Kota Medan. Mungkin lebih santai aja ya karena masih muda, terus lebih ke sharing-sharing aja sama adik-adik. Kenapa sih waktu itu saya memutuskan ya untuk menjadi anggota DPRD atau legislator. Jadi ini kaitannya dengan nanti peran-peran adik-adik di politik di 2024. Saya dari kecil Bang lahir di Medan ya, di Kota Medan, sampai saya kuliah SMA di sini. Kemudian saya melanjutkan kuliah pendidikan saya di Jakarta. Jadi waktu itu saya nggak lulus SPMB Bang. Jadi dulu pengennya sekolah ke luar negeri, cuman karena kan kakak-kakak di luar gitu ya pengen sekolah ke luar negeri, tapi karena masalah finansial, terus bukan karena 2 udah berangkat gitu, terus orang tua nggak mau anaknya pergi semua gitu ya, jadi belum diizinkan nih berangkat. Jadi saya ngambek waktu itu, ngasal aja udah sekolah. Waktu itu saya nggak berpikir penting sekolah di mana atau ngapain Bang gitu. Jadi makanya kalau adik-adik sekarang ada forum-forum seperti ini, beruntung juga gitu Bang. Jadi punya gambaran. Kebetulan waktu itu orang tua saya juga orangnya santai gitu ya. Ibu bapak saya dulu cuma tamat SMA. Jadi bapak saya itu baru dapat SH ketika usia 62 tahun. Jadi kita tetap harus semangat belajar juga Bang gitu. Jadi udah ke sana saya galau kan, mau kuliah di mana, mau sekolah di mana. Cuman waktu itu saya pikir, wah kalau saya di Medan, waktu itu posisi orang tua saya wakil ketua DPR, nanti gampang nih. Nggak perlu susah-susah nih ada decking gitu, nggak membuat saya menjadi seorang yang mandiri gitu. Jadi saya memutuskan untuk kuliah ke Jakarta, saya merantau, saya tinggal di kosan 2x1, kamar mandi luar, kuliah lah 3,5 tahun. Ya puji Tuhannya alhamdulillah saya lulus 3,5 tahun, cum laude. Di usia saya 21 tahun saya udah mulai bekerja di law firm gitu. Jadi tempaan merantau ini lumayan keras Bang. Jadi membuat kita ketika di Jakarta tuh melihat, oh ini kompetisinya lumayan, karena kan semua orang dari seluruh Indonesia dengan pace dan ritme yang tinggi itu membuat kita semangat untuk sekolah. Jadi ketika di situ saya kerja di law firm, kemudian saya menjadi salah satu, bagaimana ceritanya, setelah setahun kerja di law firm, saya dari dulu memang udah suka nih Pak BE di organisasi, karena dulu di kampus, di sekolah ya, dari SMA udah terpilih OSIS, kemudian juga waktu di kampus pemilu pertama saya itu 2009 Bang. 2009 ketika saya dipilih sebagai anggota parlemen kampus, waktu itu saya di Trisakti. Mungkin teman-teman tahu ya kalau dulu Trisakti itu politik mahasiswanya lumayan kenceng ya, jadi waktu itu saya dapat 1 kursi dari 25 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jadi belajar lobby, belajar pemetaan massa dan lain sebagainya di usia saya 18 tahun waktu itu. Demo tiap 12 Mei Bang. Jadi tapi kita nggak bakar-bakar dulu. Jadi di Istana Negara, terus di mana-mana. Jadi organisasi itu dari dulu sudah melekat kepada saya gitu. Apalagi waktu dulu usia orang tua saya itu dari kecil tuh udah dewan ya Bang. Jadi udah lekat lah, kita tiap hari ada masyarakat yang ke rumah, kita ke daerah pemilihan gitu. Jadi udah lumayan terekspos dengan hal seperti ini. Kemudian saya menjadi salah satu tim pemenangan manajer kampanye salah satu kandidat presiden di 2014. Tapi sebelumnya juga di salah satu kandidat gubernur di DKI waktu itu, gubernur dan wakil gubernur. Nah kemudian saya kerja di NGO dan ini membuat saya Bang punya kesempatan untuk keliling Indonesia. Ya saya sudah 28
24 provinsi yang sudah saya jalanin di Indonesia. Sorry. Terus saya melihat waktu itu ketika saya keluar Jawa, saya melihat Bang, belum ada tokoh-tokoh daerah atau role model daerah yang namanya bermunculan, yang betul-betul punya peran di pembangunan daerah. Kemudian kalau kita mau bikin suatu acara, saya dulu beberapa kali bikin acara super mentor di kota-kota di Jawa yang datang tuh 2.000 orang. Terus pembicaranya itu selalu pengen gitu loh datang ke daerah yang di Jawa. Tapi begitu kita bikin keluar Jawa, mereka agak malas tanda kutip gitu karena satu dan lain hal. Jadi saya ngerasa ini kok kayaknya semuanya tuh terlalu Java sentris ya, tidak terlalu merata. Itu di 2014-15 gitu. Kemudian setelah saya ke situ, saya kembali ke Medan, kita sempat beberapa kali bikin acara. Saya terpanggil untuk kok kita tuh saya udah ngelihat keluar negeri karena pekerjaan saya di NGO, saya sering keluar negeri juga, udah 30 lebih negara ya saya pergi gitu karena pekerjaan saya ngelihat bahwa kok di Medan, di Sumatera Utara ini begini aja gitu, belum muncul tokoh-tokoh yang dikenal secara nasional, padahal kita kota terbesar ketiga, provinsi terbesar juga, kita punya potensi alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa, tapi kenapa di Sumatera Utara atau di Medan kota-kotanya seperti ini aja? Kenapa dulu ya kalimat tanda kutip sumut, semua urusan uang tunai itu kan parah sekali gitu ya. Kenapa stigma yang melekat ke kota dan provinsi kita itu stigma-stigma yang tidak cukup baik gitu. Jadi saya waktu itu punya keresahan dan terpanggil, saya merasa bahwa saya dari kecil udah hidup cukup, saya punya privilege di education, di pergaulan, di finansial, kenapa saya nggak pulang untuk membangun daerah saya? Jadi awalnya gitu sebenarnya Bang, karena saya keliling Indonesia, saya ngelihat kok di sini bisa, kenapa di kota Medan tuh belum ada muncul role model tokoh-tokoh yang menurut saya itu bukan hanya terkenal secara dia organisatoris, tapi juga punya ideologi yang jelas untuk membangun daerahnya gitu. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia memang punya hati. Kalian pasti tahu gitu loh, pemimpin yang betul-betul punya hati yang turun untuk bisa membangun masyarakatnya. Jadi waktu itu setelah saya 10 tahun di Jakarta, saya kerja. Waktu itu pekerjaan saya cukup menarik Bang. Jadi kerjaannya karena saya di NGO, ya sering banget meeting sama menteri, sama duta besar. Setahun bisa 4 kali keluar negeri, hampir tiap bulan keluar provinsi. Itu sama kementerian gitu ya, sama pejabat daerah, kerja sama gubernur, sama wali kota. Tapi saya punya panggilan yang saya sudah doakan dan saya uji berkali-kali. Pulanglah ke Medan, bangunlah rumahmu gitu. Jangan cuma di sini aja. Tapi waktu itu kan nggak nyaman gitu, karena udah biasa di luar dengan pace kerja dan ritme dan pergaulan dan networking yang oke, pendapatan yang oke gitu. Tapi harus pulang lagi ke sini dan beradaptasi lagi setelah 10 tahun merantau. Tapi panggilan itu begitu kuat yang membuat saya, saya pengen pulang, saya ingin melayani dan saya ingin berbuat untuk membangun rumah saya, walaupun mungkin nggak gampang dan walaupun mungkin awalnya banyak orang yang apatis, apalagi masih muda, perempuan dengan segala macam dialektika pembaharuan yang mau dibangun. Tapi waktu itu saya pulang pertama kali itu waktu saya jadi ketua relawan Bang, ketua relawan salah satu kandidat gubernur Pak Jarot dan Bang Sihar waktu itu. Jadi saya buat treatmentnya beda. Biasanya kalau relawan itu ngasih proposal ke calonnya. Tapi waktu itu kami bikin fundraising night. Kita bikin malam pengumpulan dana dalam konsep pegelaran musik dan budaya Batak, dan satu malam itu terkumpul 1,3 miliar untuk kandidat ini dan kita datangkan kandidatnya. Ini pola yang baru dan pembaharuan, dari uang yang terkumpul kita bikin kampanye di daerah-daerah, di waktu itu ada di Langkat dan di Serdang Bedagai gitu kan. Nah jadi kita selama 6 bulan saya menjadi ketua relawan, kita bikin acara terutama untuk anak-anak muda. Nah kemudian saya nggak kepikiran waktu itu jadi anggota DPR Bang, nggak kepikiran. Tapi teman-teman mendorong setelah waktu itu kita belum menang ya. Kan itu ada jeda, bulan 6 Pilgub, kemudian bulan 9 DCT gitu. Jadi kawan-kawan bilang, kenapa kamu gak maju aja mencalonkan gitu loh. Jadi bukan untuk kita, kenapa? Kenapa sih? Saya kemudian mempertanyakan diri saya, kenapa menjadi anggota legislatif? Ya tujuannya apa nih gitu. Karena saya merasa bahwa lembaga legislatif adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kenapa? Yang pertama, di situ kita bisa mengawasi kebijakan pemerintah. Pro rakyat atau enggak. Kalau kita anak muda, pro pemuda enggak. Anggaran untuk pemuda berapa? Kebijakan untuk anak muda itu
di prioritas enggak? Kemarin waktu kita mau menentukan Perda, itu ada mau dibikin Ranperda kepemudaan. Terakhir dicabut sama Pemprov Su. Kenapa gitu loh? Ini kan buat anak-anak muda gitu. Ini kita lagi pertanyakan suratnya kenapa dicabut untuk Perda gitu. Yang kedua penganggaran. Kita bisa tahu anggaran untuk kesehatan berapa, pendidikan berapa, infrastruktur berapa. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat peraturan daerah atau undang-undang yang saya hari ini diberikan amanah sebagai ketua Bapemperda. Nah, 3 fungsi ini bisa membantu hampir sekarang berapa ya masyarakat, hampir 14 juta rakyat Sumatera Utara dengan pengelolaan anggaran hampir 13 triliun. Nah, kalau uang saya sendiri nggak ada Bang, saya nggak punya duit, saya nggak bisa bantu. Paling banyak 1.000 orang atau dapil saya lah, suara saya waktu itu 21.000. Tapi kalau mau membantu segitu banyak orang, kita punya harus tanda kutip alat itu apa, lembaga legislatif, karena ini adalah lembaga yang memang punya 3 fungsi tersebut gitu. Jadi kita bisa menyelamatkan anggaran negara dengan kebijakan yang kita punya, dengan porsi anggaran yang kita punya gitu. Jadi waktu itu saya turun, saya memantapkan hati, saya doa. Awalnya orang tua nggak kasih, tapi saya jalan sendiri hingga akhirnya saya mantap gitu untuk waktu itu usia saya 28 tahun Bang, 28 tahun termasuk muda, paling muda di dapil saya waktu itu. Banyak yang sepele karena masih muda, banyak yang merasa oh ini karena privilege aja. Waktu itu orang tua saya ketua partai ya, nggak bisa dipungkirin. Well, privilege itu ada, tapi banyak juga yang punya privilege tapi belum bisa juga gitu. Jadi gimana kamu menggunakan privilege itu. Jadi waktu itu saya berjuang tiap hari turun dengan semangat yang ada. 7 bulan itu saya nangis, nggak kemana-mana Bang, karena yang saya lawan waktu itu juga kalau orang bilang tuh dapil saya dapil neraka gitu, karena semuanya tuh petahana banyak sekali di daerah Kota Medan, tapi terbukti bahwa anak muda dengan semangat dan konsep yang kita bangun bersama, dan nanti mungkin dibahas lebih lanjut di mana anak-anak muda ini jangan lagi hanya sebagai objek politik, tapi juga harus sebagai subjek politik. Jadi mungkin itu perjalanan saya awalnya Bang, masuk terjun ke dunia politik, dan banyak adjustment yang juga saya lakukan ketika saya di DPR. Tapi awalnya itu memang kenapa sih mau jadi anggota dewan? Ya karena saya merasa ini, tempat ini, wadah ini bisa membuat saya untuk membantu banyak sekali orang daripada saya hanya sebagai person saya aja waktu itu kerja sebagai pengacara ataupun di NGO. Jadi mungkin itu sedikit gambaran buat adik-adik. Terima kasih. Oke, pemaparan yang sangat menarik dari Kak Meryl. Ternyata dari apa yang beliau sampaikan tadi, dapatlah kita simpulkan tidaklah salah masyarakat Sumatera Utara, terkhususnya Kota Medan, kemarin memilih beliau karena dari 3 fungsi dewan, mulai dari legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan, ternyata dengan pengalaman di organisasi, baik di dalam dan di luar negeri, Kak Meryl memang sangat memiliki kompetensi. Mudah-mudahan ke depan beliau terpilih kembali. Nah, sebelum ke arah sana, nanti ada sesi tanya jawab 2 tahap, 3 pertama dan 3 kedua. Namun tidak ada salahnya kita lanjut ke pemaparan narasumber kedua, di mana Bang Hendrik nantinya mungkin beliau akan menyampaikan sedikit sebenarnya motivasi apa sih dari generasi muda itu yang ketika negara atau pemerintah harus melibatkan generasi muda menatap pembangunan hukum, pembangunan politik menuju pemilu 2024 ini. Mungkin yang paling penting juga nanti mungkin Bang Hendrik, bagaimana potensi generasi muda ini bisa diintegrasikan dengan 4 pilar kebangsaan sehingga kebijakan hukum, produk hukum ini tidak hanya sekedar dibaca oleh generasi muda, tapi juga diaplikasikan baik di kampus maupun di masyarakat. Nah, kepada Bang Hendrik, kami persilakan 10 menit. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Pak BE. Juga terima kasih Kak Meryl. Saya biasa manggil Mbak, tapi kita di Medan ya, harusnya panggil Kak ya kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat ini sudah siang nih ya, sudah siang untuk kita semua. Adik-adik sekalian. Kalau saya biasa kalau di kelas manggilnya bukan adik-adik atau saudara atau Anda, tapi saya manggilnya Mbak dan Mas. Karena kebetulan kalau Kak Meryl atau Mbak Meryl itu besarnya
menempuh pendidikan di Jakarta, saya menempuh pendidikan di Jogja. Kebetulan kalau di sana profesor itu manggil mahasiswa biarpun dia sudah tua, mahasiswanya muda panggilnya Mbak dan Mas, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman dari DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Radio Kardopa dan juga Universitas Pembangunan Pancabudi sudah mengundang saya selaku narasumber pada bincang-bincang kita hari ini ya. Topiknya adalah generasi muda dalam pembangunan politik dan hukum menuju tahun 2024 gitu. Kemudian karena topik kita ini generasi muda, maka yang terlintas pertama di kepala saya itu adalah saya salah kostum. Ya, harusnya saya tak pakai kemeja dan jas ini. Tapi saya harusnya pakai baju kaos, celana jeans, sepatu sneakers. Kenapa? Karena Biar selera lebih casual ya? Iya. Kalau ini bukan anak muda, ini anak muda 20 tahun yang lalu barangkali ya. Tapi enggak ya, atau 15 tahun yang lalu. Bahkan selera pun saya harus ubah. Kalau generasi saya, Mbak Mas kalian, itu barangkali lagunya Arjuna, penyanyinya Dewa. Kalau sekarang, lagunya Dreamers, penyanyinya Jungkook. Betul ya? Yang hari-hari ini kita nyanyikan terus ya, Dreamers ya, karena kebetulan sedang Piala Dunia Qatar ya. Jadi itu. Jadi mohon maaf kalau saya salah kostum ini, harusnya lebih casual ya. Kemudian lagi-lagi juga kalau judulnya ini generasi muda, ya kan, dalam pembangunan hukum dan politik, ya menuju 2024, anggaplah hilangkan hukum dan politik, jadi pembangunan gitu. Maka saya teringat dua hal. Pertama, pesan Bapak bangsa kita, Bung Karno, terkait dengan generasi muda. Beliau katakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Itu menunjukkan bahwa generasi muda memiliki nilai yang berbeda dengan dalam tanda petik old schoolnya atau generasi tuanya. Jadi 10 aja kata Bung Karno bisa mengguncang dunia. Jadi kalau Mbak Mas di sini, kemudian berusaha kuat dengan caranya, dengan inovatifnya, 10 orang saja kita bisa bikin gempar nih. Nggak dunia versi Bung Karno, setidak-tidaknya Provinsi Sumatera Utara. Tidak Provinsi Sumatera Utara, setidak-tidaknya Kota Medan. Nah, ini yang kita harapkan salah satunya dari patron kita, contoh kita Kak Meril ya. Nah, jadi itu ya. Jadi begitu pentingnya generasi muda ini, bahkan sejak zaman Bung Karno sendiri pun beliau sudah sadar. Yang kedua, kalau cerita generasi muda dalam pembangunan, maka yang teringat di kepala saya adalah Kak Meril Roli Saragih atau Kak Meril Roli Boru Saragih dan rekan-rekan seangkatannya. Kok bisa gitu, Pak? Ya karena beliau ini menjadi menjadi etalase bagi generasi muda yang kemudian peduli dan kemudian secara nyata terjun. Ya terjunnya macam-macam. Ada yang di NGO, ada yang di sebagai aktivis sosial, tapi juga ada yang misalnya berkecimpung sebagai perwakilan rakyat. Ya seperti Kak Meril ini di usia kalau saya hitung 28, betul ya? Ya, 28 sudah menjadi anggota dewan. Ya. Dan ini tidak hanya di DPRD di provinsi, mungkin di DPRD kota ada, di DPRD juga ada. Saya tadi sudah cek, ya kan? Ini kan biasa ya, narasumber cek dulu nih. Dan beliau ini dari fraksi PDIP atau partai PDIP, di pusat pun juga ada itu. Mbak Widya Kusuma Pramita Widya Kusuma kalau saya tidak salah. Umur kelahiran 92 sudah menjadi anggota DPR RI. Jadi ini memang suatu fenomena baru, dan makanya tadi saya teringat generasi muda dalam pembangunan. Ah, inilah dia. Meril Roli Boru Saragih and the gang. Terlepas dia dari partainya A, B atau C, tapi tentu saja dalam konteks generasi muda mereka ini adalah ambasadornya, duta besarnya. Itu baru di dewan, belum lagi di misalnya kepala daerah. Ya nggak usah jauh-jauh, di Kota Medan sendiri kepala daerahnya itu Pak Bobi itu juga generasi muda ya, terpilih di usia 30 atau 28 saya lupa. 29 ya. 29 sekarang masih umur 31 ataupun 32 begitu ya. Sudah menjadi kepala daerah. Kepala daerah bukan di kota atau di daerah yang main-main, Medan.
Medan itu kalau saya hitung kalau dia kota nomor berapa Kak? Medan? 3 ya? Kalau Jakarta kan hitungnya provinsi ya, artinya setidak-tidaknya Surabaya, bahkan mungkin 2 itu. Surabaya, Medan, atau Makassar, kira-kira begitu. Jadi bukan main-main ini. Jadi makanya tadi saya teringat kalau kata generasi muda dalam pembangunan, maka 2 kata tadi, Bung Karno dengan 10 pemuda menguncang dunia dan Mbak Meryl atau Kak Meryl and the gang, artinya seangkatannya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita melihat peran generasi muda dalam pembangunan ini gitu ya, saya setidak-tidaknya menangkap 2 fenomena. Fenomena yang pertama adalah generasi muda itu sekarang semakin sadar akan fenomena sosial dan politik. Jadi tidak semata politik ya, sosial. Jadi nanti kalau ada orang kesusahan, ada bencana, biasanya yang paling tanggap pertama itu adalah teman-teman generasi muda. Ini mungkin Mbak Mary bisa cerita lebih lanjut karena dulu di NGO kan biasanya mengurusi soal itu. Ya anak-anak muda berinisiatif. Ya walaupun barangkali supportnya dari old school generasi tua ada, tapi mereka fenomena sosial termasuk juga fenomena politik ya. Artinya ada pilkada, ada pileg, ada pilpres dan lain sebagainya lah ya kira-kira. Bahkan kalau di level terbawah itu barangkali ada pilkades misalnya. Saya beberapa kali pengabdian masyarakat ke desa-desa gitu ya. Itu saya lihat kepala desanya juga muda-muda saya bilang. Kalau dulu barangkali kepala desa tuh umur 40 ke atas, 50 gitu. Saya ketemu kepala desa yang lebih muda dari saya. Saya kebetulan izin usianya 41, jadi ini seharusnya pemuda udah lewat saya ini. Tapi artinya kalau kepala desanya di bawah saya berarti kepala desanya masih anak muda, generasi muda, kira-kira seperti itu ya. Jadi, nah yang kedua itu di sadar fenomena sosial itu dituangkan itu tadi seperti saya katakan generasi muda ini kemudian turun secara nyata dengan berbagai bidangnya ya, ada yang menjadi aktivis, ada di NGO, ada di dewan, kemudian ada kepala daerah, bahkan kepala daerah ini saya bilang bahkan sampai yang terbawah, apa itu ya, menjadi kepala desa misalnya seperti itu, itulah fenomenanya. Nah, maka kemudian pertanyaan kita ya, Mbak Mas kalian, kenapa sih bisa fenomena ini terjadi gitu ya, yang saya katakan tadi kesadaran akan anak muda akan fenomena sosial dan politik, kemudian dia terjun langsung. Kalau dalam catatan saya paling tidak ada 3 hal nih sebabnya. Pertama, karena memang jumlah orang dengan golongan atau kelompok generasi muda di Indonesia itu sekarang yang paling banyak. Saya tadi juga baca kalau bahasa Medan namanya ngopek ya. Lihat contekan gitu ya. Itu data statistik dari Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 70% penduduk kita itu antara 0 baru lahir sampai umur 40. Jadi hanya 30% tuh yang 40 ke atas itu. Ya kan? Bahkan kalau kita hitung oke lah yang mungkin secara katakanlah politik layak atau berhak gitu. Dia itu di usia katakan 17 atau 18 tahun sampai 40. Saya hitung-hitung itu sudah 30% sampai 40% sendiri. Jadi ya kalau dia jumlahnya banyak maka sudah pastilah kemudian effortnya atau usahanya, kesadarannya menjadi nyata gitu ya. Kalau dulu barangkali jumlah orang anak muda itu sedikit gitu ya, sehingga bergerak pun ya jumlahmu kan minoritas katakanlah begitu ya. Nah, tapi sekarang dia menjadi mayoritas. Kalau ditambah plus yang bayi-bayinya itu tadi saya katakan 70% loh penduduk kita tuh semua di bawah 40 tahun itu. Kemudian yang kedua yang saya lihat kenapa ini fenomena Meryl Rowley Borusaragi and the gang seangkatan ini muncul adalah karena semakin cepatnya pendidikan anak-anak muda ini. Kalau saya catat tadi Mbak Meryl saya hitung kurang lebih umur 26 ya tamat S2 ya. 2016 tadi ya. Iya. Umur 26. Bayangin 26 sudah S2. Izin ayahnya 62 baru tamat S1. Dan ini fenomena ini jamak. Saya dulu punya asisten di Pancabudi ini, umur 24 tahun sudah tamat S2 dan sudah jadi dosen. Per hari ini saya juga punya asisten, umurnya 28 sudah tamat S2 dan sudah seminar proposal disertasi S3. Jadi kalau lancar akan seminar hasil, ujian tertutup dan ujian terbuka alias promosi S3. Saya bilang kalau bisa sebelum 30 ya nak, itu saya bilang gitu. Ya kan kira-kira seperti itu. Dan bahkan saya sendiri pun walaupun ini sudah melangkah tidak lagi ke generasi muda, kalau kita batas pemuda itu 40 tahun, saya sudah 41. Saya dulu menyelesaikan ke-6 gelar saya di usia 37 tahun.
Jadi saya selesai 6 gelar 37 tahun. Artinya, kalau S1 ya lebih mudah ya dan sebagainya gitu ya. Jadi 37 tahun dan bisa, dan saya tetap santai kok. Ya, artinya ya saya tetap malam mingguan, saya tetap kalau sesudah berkeluarga jalan dengan keluarga, nggak kemudian kemana-mana isinya buku aja gitu ya kan. Nah, bisa artinya. Kenapa itu fenomenanya sekarang sudah seperti itu ya. Jadi artinya, nah makanya nggak heran nih kalau adik-adik, Mas Mbak lah ya kalau saya, itu nanti kalau habis tamat langsung ambil S2. Nah, apa efeknya? Secara mungkin mental ya karena usia pengalaman belum matang, tapi setidak-tidaknya secara intelektual, secara akademis, kalau sudah mulai paripurna pendidikannya makin matang dia, gitu ya. Artinya pengetahuan, mungkin kalau teman-teman old school ini ya berdasar pengalaman, Mbak sekalian berdasarkan pengetahuan. Nanti dengan pengalaman sewaktu makin matang dia, kira-kira seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, menurut saya kenapa bisa ada fenomena Meryl, Roli, Burusaragi, and the gang seangkatan itu adalah karena semakin cepatnya sumber informasi dan semakin beragam ya melalui medsos. Kalau dulu kan sumber informasi zaman Pak Harto itu hanya TVRI. Kemudian makin kemari ada lain-lain. Tapi semua kan masih satu. Kemudian sifatnya TV. Ini sekarang saya pernah tanya ke mahasiswa, kalau sekolah atau kalau mahasiswa saya, kalau di rumah nonton TV enggak? Jawabannya enggak. Saya bilang, tapi kamu hobi nonton drakor, ngapain di TV Pak? Katanya. Jadi dari gadget aja. Ya kan? Jadi TV itu nggak menjadi satu-satunya. Bahkan bagi generasi muda nggak mau dia. Nah, dengan sumber informasi yang seperti itu tadi, kan semakin beragam, maka makin sadar gitu. Kalau dulu, ada bencana, mau tangga bencana atau inisiatif, ya orang kalau nggak diberitain nggak tahu. Kalau sekarang nggak diberitain, mohon maaf, media mainstream, TVRI, RCTI dan kawan-kawan itu, ya nggak apa-apa, dari internet banyak. Ya kan? Apalagi dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, wah orang tahu. Sebelum RCTI mutarin, sebelum Indosiar mutarin, mungkin siapa namanya? Reva sudah tahu duluan. Dari mana kok tahu? Internet Pak katanya. Dari mana? Medan Talk Pak. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah itulah ya, itu kemudian menjadi sadar. Nah itulah menurut saya ya, yang kemudian menyebabkan munculnya fenomena-fenomena atau fenomena lah saya bilang Mbak atau Kak Meryl, Roli, Burusaragi, and the gang yang seangkatan di mana masih muda sudah peduli dengan pembangunan, khususnya pembangunan hukum dan politik. Ya, ini apalagi kita menuju tahun politik tahun 2024. Dan terakhir nih, kalau khusus Pancabudi nih, ini izin memberitahu nih Kak Meryl, Pancabudi sendiri memang concern terhadap generasi muda. Kenapa saya bilang begitu? Di Pancabudi ini kurang lebih ada rektor, wakil rektor 3, kemudian sekretaris ada 1, sekitar 6 atau 7 pimpinan tinggi. Itu rektor, sekretaris universitas, wakil rektor 3, kemudian kepala pusatnya ada 2, tapi sebenarnya kebetulan lagi kosong jadi ada 6. Dari 6 ini, 6 yang masih ada sekarang itu pimpinan tertinggi universitas, 3 tua, 3 muda. Saya bilang tua itu adalah Pak Rektor kebetulan di atas 50. Saya ini tergolong walaupun nanti Bapak kayaknya masih muda, tapi saya ini udah tergolong tua dengan Pak Rektor 2, Pak Hasrul itu sudah di atas 40. Tapi sekretaris universitas Pak Abdul Rozak itu usianya di bawah 30. Kemudian wakil rektor 2 itu Bu Dr. Yasmira itu angkatan 84, dan Pak Cahyo Pramono wakil rektor 1 itu generasi umurnya sekitar 30-an, kurang lebih sama dengan Mbak Meryl. Jadi artinya Pancabudi pun peduli dengan peran generasi muda untuk pembangunan. Ya khususnya di lingkup yang bisa Pancabudi adalah menjadi pimpinan di perguruan tinggi. Tepuk tangan dong untuk Pancabudi. Ya. Itu. Jadi ini mudah-mudahan ini menular ke Mbak Mas yang lain sehingga masa depan Indonesia pasca 2024 menjadi semakin baik, semakin cerah. Seperti tagline-nya Pak juga recovery recovery together and stronger. Jadi pulih bersama-sama dan menjadi pulih lebih kuat. Nah, kira-kira itu. Mungkin itu ya untuk pertama lah. Nanti kita bisa diskusi, bincang dengan Pak BE, dengan Kak Meryl dan yang lain-lain terkait ini. Mungkin nanti ada pertanyaan juga, silakan. Monggo. Saya kembalikan kepada Pak BE. Ini saya. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak BE. Sebuah pemaparan yang juga tidak kalah serunya. Beliau juga tadi membahas tentang bagaimana peran generasi muda dalam menatap pembangunan hukum dan juga politik.
kita tahu bahwasanya pembangunan hukum itu adalah mengarahkan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan bernegara dan bertata negara yang lebih baik dan kondusif. Dan tadi juga Kak Meryl juga memaparkan mungkin ada edukasi politik, literasi politik yang perlu kita tanyakan, apalagi beliau sebagai kepala badan Raperda Sumatera Utara, mungkin ada undang-undang milenial atau gender maksud saya, karena di sini banyak wanita. Ya, yang saya maksud adalah bagaimana perda itu tidak hanya memperhatikan kelompok tertentu, kepentingan tertentu, tapi kalau bisa lebih manusiawi. Terutama selama ini banyak kita dengar pelanggaran HAM terhadap gender, pelanggaran HAM terhadap komunitas-komunitas tertentu. Nah, mungkin bisa menjadi pertanyaan, bisa diarahkan langsung ke Kak Meryl, bisa ke Bang Henry. Mungkin untuk sesi pertama izin kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan tunjuk tangan, sebutkan nama. Sebentar, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita break dulu, Pak. Ya, Sebentar. okay. Ya. Kita break dulu untuk teman-teman yang sudah hadir, mungkin bisa siapkan pertanyaannya, bisa untuk Kak Meryl, ke Bang Henry. Saya manggilnya Bang Henry jadinya. Masih muda soalnya. Jadi disiapin ya. Untuk sesi pertama kita nanti buka 3 untuk penanya dulu ya. Nanti silakan aja, tapi kita break dulu sebentar. Lanjut lagi untuk acara kita membangun generasi cerdas yang keempat. Ini para generasi cerdas anak-anak muda yang sudah hadir di sini pada semangat kan? Semangat dong. Semangatnya tunjukin. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Biar panas gitu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi kita serahkan kembali ke Pak BE sebagai moderator kita siang hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Desi. Perlu juga kami informasikan bahwasanya acara ini juga disiarkan langsung di samping langsung dari Radio Kardopa, dan juga ada live streaming Facebook Kardopa 99,4 FM. Ini tentu dari dapur Kardopa Digital. Nah, inilah memang sekarang Radio Kardopa tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, 3 eranya digitalisasi, Pak. Iya, 3 pertanyaan pertama. Tadi ada Alex, mungkin langsung ke depan. Langsung Nanti ke sana setelah ya, itu mic. pertanyaan kedua, penanya kedua dan penanya ketiga nanti baru sekaligus dijawab. Ya. Silakan sebutkan nama, fakultas, prodi, dan pertanyaannya singkat dan jelas. Silakan. Cek. Baik, izin perkenalkan, aku Alexander Zibua dari program studi ekonomi pembangunan dari Fakultas Social Science, dan aku juga sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan sekaligus juga mahasiswa berprestasi sarjana utama 2 Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Jadi kemarin satu minggu yang lalu aku pernah juga debat di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ini juga dengan tema juga tentang pilar politik serentak 2024. Dan kali ini mungkin aku lebih masuk ke materi ataupun dalam pemilu serentak 2024, yang mana isu-isu ini adalah menuai pro dan kontra. Dan kita tahu bahwasanya dalam menyongsong pemilu serentak 2024, kira-kira seberapa besar peluang dan juga tantangan dalam pemilu tersebut, dan bagaimana nanti peran regenerasi saat ini dalam mengatasi ataupun memberikan suatu peluang dan juga mengatasi suatu tantangan dalam pemilu serentak 2024 tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, titik rawan pemilu 2024 kita ketahui bahwasanya manifestasi yang pertama adalah politik sara,
dan yang kedua adalah money politik, dan yang ketiga adalah pelanggaran netralisasi ASN atau TNI Polri. Tetapi kali ini aku membahas tentang money politik, dan yang kedua adalah yang aku bahas bahwasanya tentang money politik. Tadi Kak Mary menjelaskan bagaimana situasi privilege yang mungkin saat ini kita ketahui bahwasanya tentang kendala bahwa orang-orang yang memiliki suatu privilege yang mempunyai keistimewaan dari awal sehingga masuk dalam politik tersebut, bagaimana mungkin nanti pada akhirnya orang-orang yang tidak mempunyai uang dalam memberikan suatu money politik tersebut. Nah, kira-kira peran regenerasi ini dalam mengatasi money politik ini seperti apa gitu? Mungkin nanti dijelaskan secara spesifik biar orang-orang yang privilege itu bisa bangkit dari saingannya, karena kita ketahui bahwasanya status quo yang saat ini orang-orang yang memiliki uang itulah orang-orang yang bisa maju, sedangkan basic dan pengalamannya masih kurang. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Mungkin pertanyaannya sepertinya harus langsung dijawab karena pertanyaannya sangat banyak. Nanti takutnya lupa para narasumber. Oke. Yang bertanya sepertinya sangat cerdas. Ini kebetulan mahasiswa saya juga nih, Mbak Desi. Oh, gitu. Nah, adapun pertanyaannya, izin para narasumber, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menatap pemilu 2024 baik dari tantangan maupun peluang bagi generasi muda. Yang kedua, mungkin kita tahu bahwasanya generasi muda ini untuk pemilu disebut sebagai pemilih pemula. Mungkin mereka ada mendengar misalnya isu money politik. Nah, itu bagaimana para generasi muda tidak tertular dengan virus money politik sehingga orang-orang seperti Kak Meryl tadi bisa terpilih kembali di pemilu 2024 nanti tanpa banyak kos politiknya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir, apakah ada di Sumatera Utara ini titik rawan kalau nanti pemilu? Mungkin itu yang sebagai 3 poin yang bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin kepada Kak Meryl dipersilakan dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih Alex, pertanyaannya luar biasa. Di Indonesia secara nasional sekitar 58% itu pemilih di 2024 itu adalah anak muda. Ya, banyak partai politik sekarang yang menyampaikan oke, anak muda harus melek politik dan lain sebagainya. Tapi saya yang kurang setuju seolah-olah anak muda ini hanya dijadikan sebagai objek politik tapi tidak sebagai subjek politik. Padahal dengan jumlah kita ini adalah penentu politik di 2024. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat target pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas di 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan juga dengan di anak muda sekarang ini kita sekarang sedang mengalami bonus demografi gitu ya. Jadi dengan adanya ini kedepannya bisa menjadi keuntungan, tapi juga bisa menjadi malapetaka, bahaya sama kita kalau kita tidak hati-hati terhadap polarisasi dan radikalisme yang tadi mungkin Alex sampaikan menjadi titik rawan ya, salah satunya menjadi SARA dan lain sebagainya. Jadi ideologi Pancasila itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu harus benar-benar kita tanamkan ke anak-anak muda yang sekarang. Makanya tadi Pak BE dan Bang Henry ini punya peran penting juga sebagai dua tokoh yang ada di kampus-kampus atau universitas. Karena kan anak muda ini banyak digembleng secara ideologi juga itu di kampus-kampus gitu. Jadi saya harapkan kita semua punya peran. Kayak kita punya sekarang satu program wawasan kebangsaan dari DPRD itu semacam 4 pilar kalau misalnya dari DPR RI, di mana kita menyampaikan ideologi para pendiri bangsa gitu loh. Kenapa sih kita itu dulu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan negara yang agama ya, padahal pendirinya agama, tapi kenapa kita bingkainya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini sangat penting untuk kita, jangan sampai kita sebagai generasi muda dengan yang tadi Bang Henry sampaikan, gampang sekali Bang dapat informasi, cepat sekali gitu loh. Tapi kesulitan kita sekarang itu bukan lagi untuk mendapatkan informasi, tapi bagaimana kita bisa memfilter informasi itu, dan butuh kecerdasan ya, intelektualitas untuk ini. Makanya tadi mungkin Bang Heri sampaikan kalau sudah matang kita dalam pendidikan,
akan lebih baik pola pikir dan analisa kita berpikir. Jadi tantangannya mungkin betul yang Alex sampaikan, ada SARA, radikalisme dan segala macam. Tapi kalau kita kuat dan kokoh, Pancasila 1 Juni 1945, kemudian kita kokoh dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, gotong royong, itu juga nggak tahu ya, dulu kalau saya masih dapat pendidikan Pancasila, PPKN dulu Pak, dan itu sangat penting. Ini yang harus kita rawat. Ini yang harus kita jaga bersama gitu. Saya selalu setiap saya turun, saya berikan bantuan masyarakat, saya bilang kemanusiaan itu tidak mengenal suku, agama, bangsa, ras, dan golongan. Ketika kita mau berbuat dan turun kepada masyarakat, saya nggak pernah tanya agamamu apa, sukunya apa gitu ya. Paling cuma tanya tinggal di mana, statusnya apa gitu ya, biar kita tahu gitu. Jadi itu yang sangat penting untuk kita rawat dan kawal ya. Jadi kita harus sama-sama kokoh dengan dasar negara kita, ideologi negara kita. Dan teman-teman yang ada di sini, adik-adik di sini saya harapkan untuk menjaga kokoh itu. Yang kemudian karena kita tadi benar yang misalnya tadi sambungannya nih Bang dengan money politics, dengan mungkin kalau nggak punya privilege gimana nih kalau mau maju ke politik, karena ya itu tadi anak muda ini penentu. Jangan pernah, saya nggak tahu ya, saya tuh punya lagi memikirkan apa gue buat tulisan ya, kayak anak muda saatnya dudukan anak muda di parlemen gitu loh. Jadi anak muda dukung anak muda, jangan nanti yang didukung, yang diusulkan hanya orang-orang yang itu lagi, senior-senior, tapi tidak meneruskan tongkat estafet ke anak muda. Jangan cuman kita disuruh milih aja, tapi tidak dibantu untuk didudukkan gitu loh. Ya benar yang Alex bilang, saya anak muda, saya punya pengalaman, mungkin udah usia matang, udah pernah kerja dan sebagainya. Mungkin di usia saya waktu itu 28 tahun. Jujur, saya kalau nggak ada support orang tua mungkin nggak seleluasa itu. Tapi memang ada banyak yang mau mendukung, kan banyak dukungan-dukungan, kan boleh ada dapat donasi ya atau ada dana kampanye. Tapi kan kemudian kita lihat dia mendukung saya ada maksud nggak atau tulus nggak, itu kan harus kita filter juga. Nah, memang kalau mau terjun ke dunia politik saat ini harus 3, berdana, berdaya, berdampak. Memang kalau nggak ada dana gimana yang kamu bilang, kalau nggak ada privilege seperti apa gitu kan. Jadi yang mau saya sampaikan, saya pernah gini Bang, saya ketemu beberapa petinggi partai waktu itu. Jangan cuma jadiin kita anak muda, rangkul anak muda dong. Dudukan dong. Tapi gimana mau duduk? Ya gini, kita yang udah senior, orang tua gitu, bikin misalnya semacam gala dinner atau crowdfunding. Kalau dia yang minta duit, orang nggak akan mau kasih dong. Tapi kalau kita dudukin petinggi-petinggi nih ya, dari sisi pemerintahan atau partai politik, dia duduk, ini kandidat yang saya dukung anak muda, tolong bantu dia. Pasti banyak yang mau dukung Kak. Pasti banyak yang mau ngasih funding support. Karena orang yang punya posisi in power ini, mereka istilahnya saya ngasih endorsement ke orang yang mau maju ya, untuk bisa didukung. Terus yang kedua, kita bisa pakai crowdfunding sekarang deh, kan banyak ya crowdfunding untuk dana kampanye dan lain sebagainya. Kita lagi mengerjakan salah satu aplikasi untuk itu Kak gitu. Jadi gotong royong ngasih bantuan dan lain sebagainya, karena nggak bisa dipungkiri butuh kos politik ya. Money politics ini bukan, money politics masih ada. Kalau di Medan waktu itu Bang, sebelum saya menentukan target suara dan lain sebagainya, kita ada survei. Di Medan itu dari 100%, 60% memang masih suka money politik dalam artian dia bayar uang, maksudnya ngasih uang. Tapi 40% itu enggak. Ya jadi saya cuma cari yang, saya butuh saya kemarin 21.000 suara kursi pertama. Saya cuma perlu cari 40% yang nggak pakai money politik, itu di mana orangnya? Siapa orangnya? Itu aja yang saya datangi. Kan kita nggak butuh 1 juta suara untuk menang di DPR. Kita kan hanya kita hitung aja kita butuh berapa. Nah kalau dia nggak mau, tinggal pilih, turun tiap hari. Dan ini satu yang saya alami ya, banyak yang bilang, lu kalau nggak ngasih uang gini. Kos politik pasti ada, kita kasih makan orang pasti ada uang dong. Kita pasang spanduk, cetak spanduk, pasti pakai uang dong. Pakai brosur, pasti pakai uang. Orang bayar pulsa, pasti ada uangnya gitu kan. Tapi untuk membayar orang, hati saya nggak pas rasanya gitu. Kayak saya membeli untuk diri saya malu gitu loh Kak. Kalau memang dia nggak mau, masa kita beli suara itu kayaknya malu aja gitu. Selain saya tidak mau kayak menghargai dia dengan uang, yang kedua tuh kayaknya saya membohongi diri saya sendiri gitu loh. Malunya minta ampun kalau hanya orang milih saya hanya karena saya bayar. Nah, apa yang bisa kamu bangun? Hubungan emosional.
Itu saya alami sendiri. Ketika turun saya nggak pernah ngumpul dulu Kak, 100-200 orang nggak pernah. Saya 15-25 orang, STM 1, saya satu titik, satu hari bisa 8 titik. Tapi 25 orang yang saya jumpai, saya tanya namanya satu-satu, saya salami, saya lihat matanya. Kita bantu itu secara kolektif dan membangun hubungan emosional deh. Jadi nggak semuanya itu hanya karena uang. Jangan itu stigma yang mereka bangun supaya mereka aja yang naik. Jadi seolah-olah kalau lo nggak punya duit, lo nggak bisa masuk. Itu harus kita patahkan. Dan yang mematahkan itu cuma bisa kenapa? Anak muda. Nah makanya jangan pernah mau hanya dijadikan sebagai objek politik, tapi kita adalah subjek politik yang menentukan mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi harus bersinergi, kita harus punya mentor juga nih Bang, orang-orang tua ini juga yang jangan double standard dong gitu loh Bang. Dia cuman oh iya anak muda tapi ya gue mau duduk supaya mendudukkan gue aja lagi nih gitu kan. Ya nggak fair dong gitu loh. Kasih dong ruang untuk anak muda. Nah kita juga anak muda ini selalu saya sampaikan. Kebetulan di belakang Bang ada anak-anak magang saya dari berbagai universitas ya. Kita buka magang di DPR. Salah satunya mahasiswa di sini juga ada Nabila di belakang. Mana Nabila? Tuh, dia salah satu mahasiswa magang di DPR 3 bulan. Kenapa saya kasih ruang? Supaya dia betul-betul tahu anggota dewan tuh kerjanya ngapain aja. Betul nggak yang cuma dibilang tidur-tidur? Emang kita tidur, Bil? Enggak dong, capek dia. Apalagi sama saya gitu. Jadi saya selalu bilang, anak muda harus punya kompetensi untuk bisa berkompetisi. Ya, itu ingat, kompetensi untuk berkompetisi. Kalau kamu nggak punya skill, kalau lo nggak bisa punya kompetensi, nggak akan bisa di dunia yang sekarang serba cepat. Kamu tuh harus punya di atas rata-rata. Kalau nggak, kita nggak bisa berkompetisi. Semua orang serba cepat sekarang yang kayak Bang Henry bilang, informasi cepat, akses cepat dan lain sebagainya. Jadi kita juga upgrade diri kita gitu loh. Saya juga kalau di kampus main juga Bang, main-main, tapi cum laude juga, lulusnya cepet juga, 3,5 tahun juga, S2-nya beasiswa juga gitu loh. Bukan karena memang nggak mampu ya beasiswanya, tapi beasiswa berprestasi gitu. Nah dan ini Bang, kita juga puji Tuhan alhamdulillah saya ini ketua Bapemperda perempuan pertama dan paling muda. Dan waktu itu satu-satunya perempuan di situ. Sekarang udah masuk 1 PAW gitu. Nah, maksudnya bukan karena diri saya, tapi saya menginspirasi terutama ini banyak perempuan-perempuan di sini bahwa kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Dan itu saya tidak meminta loh Mbak. Saya dilihat karena kita memang punya kompetensi gitu. Jadi itu yang mungkin poin yang mau saya sampaikan. Bonus demografi Indonesia Emas itu tergantung kita ya. Kalau kita kokoh dalam ideologi Pancasila dan NKRI, kita bisa menjadi negara yang besar. Karena Bung Karno yang bilang kan, musuh kita itu dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu politik yang dilakukan Belanda zaman dulu, politik divide et impera kan, memecah belah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita ingat sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Kemudian yang tadi masalah privilege dan uang segala macam memang diperlukan, makanya kita butuh gotong royong. Kita yang udah ada di atas ini mengendorse anak-anak muda, dan nggak semuanya nggak semua harus hanya karena uang. Buktinya di Kota Medan ada waktu itu yang dia tukang ojek aja dia bisa jadi anggota DPRD. Jadi itu yang mau saya sampaikan untuk menyemangati adik-adik semua di sini. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Puas dengan jawaban Kak Meril ya. Oke, terima kasih Kak Meril. Sebelum mungkin ada tambahan dari Bang Hendrik, izinkan saya menyapa kembali adik-adik mahasiswa yang kami banggakan dan juga pendengar Radio Kardopa dimanapun berada. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya yang disampaikan Kak Meril. Untuk menguatkan kesimpulannya adalah bahwasanya kalau memang ingin mengabdi dari sisi legislatif, jangan takut karena harapan dan peluang generasi muda itu sangat besar. Kenapa demikian? Yang pertama, sangat banyak pemilih pemula itu atau swing voter itu dari dari anak muda atau pemilih pemula. Yang kedua, money politik itu bukan musuh segala-galanya, tapi bisa disiasati dengan solusi lain, minimal dengan kegotong royongan. Nah, selanjutnya kepada Bang Hendrik, mungkin ada tambahan, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak B, juga Kak Meru tadi penjelasannya panjang lebar karena beliau ini mengalami sendiri ya, karena kan sejak sejak usia 20 kemarin jadi 28. Kampanye tuh 28 lah ya gitu. Jadi ini dari Alex pertanyaan menarik sekali ya. Jadi kalau yang boleh saya tambahkan adalah memang fenomenanya kesadaran akan pentingnya generasi muda sebagai pemilih itu di partai politik manapun makin tinggi. Terlepas dari kata Kak Meril tadi,
dia menjadi subjek ataukah sekedar menjadi objek gitu ya. Ya kalau kita lihat misalnya pengurus partai makin banyak yang muda. Kemudian tadi anggota dewan juga banyak yang muda, kepala daerah yang muda. Walaupun jujur saja harus kita bilang misalnya petinggi-petinggi atas katakanlah sebut misalnya ketua dan sekjen itu mayoritas masih old school lah ya kira-kira gitu. Tapi sudah mulai ada. Nah maka saya tadi sebenarnya tak berpanjang, saya menantang nih Mas Alex. Berminat nggak? Wah gitu. Ya, kalau memang berminat dia turun. Ini kalau nggak salah banyak tuh saya tengok spanduk-spanduk. Penjaringan bakal calon legislatif. Ya coba. Gitu. Kenapa saya bilang coba? Ini sebenarnya nanti dianalogikan. Dulu almarhum pengusaha Bob Sadino bilang, usaha yang baik adalah usaha yang dikerjakan, bukan dipikirkan. Maka juga politiknya juga begitu. Politik yang baik ya yang diterjuni, bukan sekedar diamati. Ah, gitu deh. Jadi turun, gitu kan? Kalaupun misalnya, waduh Pak nanti kalah dan sebagainya, berpikirlah bahwa ini menjadi pengalaman. Pak mohon maaf misalnya gini, PDIP penuh Pak, gitu. Antriannya panjang gitu. Kan ada partai yang lain. Setidak-tidaknya saya bilang, ya ini menjadi pengalaman dan bisa menjadi rezeki yang lain. Misalnya ya, gimana misalnya ini tamat S1 berpikir nih, oh gua mau bikin konsultan politik nih kecil-kecilan gitu. Lah boro-boro mau jadi konsultan politik kecil-kecilan, ke kantor KPU aja nggak pernah, berhubungan dengan komisioner KPU nggak pernah. Nah tapi setidak-tidaknya kalau nyoba nih gitu, ini ya endorse saya, nyoba nih. Besok kan sudah pernah kantor KPU, sudah tahu tahapannya, sudah pernah jumpa komisionernya. Kalau periode berikutnya nggak mau nyalon lagi, tapi pengen mengendorse orang, udah punya pengalaman. Nah, kira-kira gitu gambarannya ya, Mas Alex ya. Itu terkait ini. Jadi itu tadi jangan hanya diamati, tapi silakan terjun gitu ya. Kalau memang berminat ya, kan orang minatnya macam-macam. Ada orang pengen jadi chef ya, tidak harus terjun ke politik. Tapi kalau memang ini Mas Alex mengamati dan sebagainya, terjun gitu. Kami dari Raja Budi ya, Bapak ya, dukung nih walaupun partai apapun lah kira-kira. Orang seandainya Mas Alex terpilih dari partai apapun ya kami bangga. Karena kan kalau anak muda perwakilan anak muda loh ini gitu. Kalau dari universitas perwakilan kampus loh ini, kampus kita loh gitu. Nah itu ya. Terus kemudian terkait dengan money politics itu tadi udah disampaikan. Memang kalau sama sekali tidak ada dana yang nggak mungkin juga ya. Seperti kata Kak Mary tadi, ngasih makan orang sebagainya. Tapi yang dimaksud money politik itu adalah transaksional betul. Nih 300, 500 ribu pilih gua gitu. Kan kira-kira seperti itu. Nah tapi tadi menarik tuh dikatakan Kak Meryl, itu ya biasanya makin di kota money politics tuh ya fenomenanya begini. Bukan nggak mau money politik, tapi gua ambil uangnya. Tapi makin makin kau besar kali sogoannya, makin tak kupilih ya, aku ambil ya pilih tapi ini. Nah, mungkin kalau di daerah agak lebih ini ya, karena di kota-kota ini orangnya agak relatif sinis gitu. Ngasih 500 ribu, baliknya kayak apa? Kan kira-kira seperti itu. Nah, ceruk-ceruk ini atau lubang-lubang ini yang diambil oleh Kak Meryl gitu. Artinya ya mungkin memberi makan orang ketika ada kumpul STM dan sebagainya pasti. Tapi yang tadi katakan tadi ini gopek, tapi pilih gua. Itu mungkin nggak punya uang, tapi juga mungkin anak muda nih rasanya gimana keiris gitu hati. Gua ceritain dulu waktu di kampus Trisakti, money politik, kok hari ini gua yang ngelakuin gitu. Jadi nah ini sebenarnya peluangnya ada. Dan sebenarnya nih, jadi kalau amatan saya, susahnya itu ketika pertama kali loh. Kalau sudah kita di dalam, kemudian betul-betul Kak Meryl turun ke masyarakat, lama-lama masyarakat dibayar pun nggak mau kok, karena dia tahu kontribusi Kak Meryl terhadap perkembangan dia. Misalnya ada kendala ini, Kak Meryl aku begini, tolonglah. Terus Kak Meryl beneran turun. Besok ada yang mau bayar 500, ngapain katanya. Yang ini nggak kasih duit, tapi kalau ada keluhan selalu dibalas. Setidak-tidaknya 1 kali 24 atau 2 kali 24 jam ada balasan, setidaknya WA. Nah jadi memang yang berat tuh di situ. Dan untuk bisa dikenal itu ya uang iya, tapi anak muda ini kan sekarang kreatif ya, yang terkenal melalui media sosial dan lain sebagainya itu kemudian menjadi food getters ya, penarik suara kira-kira gitu, yang ini percayalah hanya karena mereka nggak mau aja. Itu kalau misalnya mohon maaf nih, Mak Betty nyalon pasti terpilih, cuma dia tidak berminat ke situ kan, kira-kira seperti itu ya, karena kan orang mikirnya begitu. Itulah sebabnya kemudian ada fenomena menarik artis. Walaupun awalnya dia food getters, tapi kalau saya lihat fenomenanya sekarang, artis itu sekarang justru lebih cerdas. Anak muda itu lebih cerdas. Kok saya bilang begitu? Misalnya misalnya Desy Ratnasari misalnya. Sekarang dia sudah S3 loh gitu, dibanding dengan yang ini. Atau anak muda
ya kan? Itu seperti kata Mbak Mary tadi, dia 26 udah S2, sementara ayah kebalikannya 62 baru S1. Jadi nggak bisa dibilang Mbak Mary nih, saya nggak kompeten gini. Loh, 62 loh yang saya nggak kompeten itu hanya pengalaman hidup ya karena itu nggak bisa dilawan ya, maksudnya pastilah yang umur 60 pengalaman hidupnya juga lebih panjang. Kira-kira itu tambahan dari saya Bang BE juga Kak Mary terkait dengan anak muda dalam pemilu dan anak muda dan prospek anak muda terkait dengan money politics. Oke, Bang Hendrik, senada dengan Kak Meryl, artinya generasi muda tetap punya kesempatan, jangan pikirkan hambatan, tapi lebih bagus pikirkan kesempatan. Nah, mungkin kita masuk pada penanya kedua, silakan. Ya, ini terkait waktu, mungkin adik-adik bisa lebih cepet pop gitu untuk bertanya, biar narasumber juga bisa menjawab dengan cepat. Ada lagi silakan. Ayo, masa cuma satu. Tadi dari laki-laki, mungkin ada yang perempuan, silakan. Yang cewek. Ayo, ke depan. Ayo tunjukkan kalau anak muda itu. Ya, mahasiswa ini hobinya menjawab dia, Kak. Kalau bertanya jarang. Kalau UAS, UTS itu apapun pertanyaannya pasti dijawab. Kalau bertanya memang agak kurang. Nah, kalau bagi saya yang bertanya itu nilainya A. Ayo silakan. Ayo silakan nih. Ya. Jangan malu-malu. Yuk, naik. Naik kemana? Ya, masih ada waktu kita. Kita masih ada 15 waktu. menit. Ya, silakan maju langsung ke depan. Masih pada malu-malu nih kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Kak, bahwasanya nama saya Bayu Laksono. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Social Science semester 5. Pada saat ini juga saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum. Saya ingin bertanya kepada Kak Meryl Rolisa lagi terkait pengalaman kakak sebelumnya. Bagaimana upaya kakak dalam menjaga kehidupan yang demokratis? Terlebih kita ketahui bahwasanya di Sumut ini kan banyak perbedaan sosial. Dalam hal ini banyak diantaranya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Mengenai hal tersebut kita juga ada di masyarakat kan seperti kayak ini calon anggota DPR dari suku ini atau mungkin dari partai merah, biru, kuning dan sebagainya. Nah, menurut pengalaman pribadi kakak sendiri, bagaimana kakak berupaya dalam menjaga kehidupannya demokratis menanggapi hal-hal seperti itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Ya, mungkin pertanyaan dari Bayu Laksono dari Prodi Ilmu Hukum. Ini mahasiswa Bang Hendrik. Pertanyaannya kira-kira pertama adalah Sumatera Utara kita kenal sebagai benteng kebinekaan, banyak suku, ras, agama. Namun sampai hari ini alhamdulillah kondisinya sangat kondusif. Yang kedua, dalam politik biasanya ada disebut dengan politik identitas. Politik identitas yang berlebihan itu tidak dibolehkan. Nah, tentu di lapangan ketika berkampanye, bahkan ketika Mbak Meryl juga sudah menjabat, di mana belum tentu 100% aspirasi masyarakat bisa diserap dengan cepat. Nah, mungkin beliau akan berbagi pengalaman dengan kita. Kepada Kak Meryl, kita persilakan. Ya, terima kasih Bayu atas pertanyaannya ya. Kuncinya satu, meritokrasi. Udah pernah dengar belum? Belum ya? Meritokrasi atau merit system. Ya, meritokrasi adalah semua orang apabila dia punya potensi atau kemampuan, dia bisa bekerja, dia layak untuk mendapatkan tujuan atau posisi tersebut terlepas dari suku, bangsa, agama, ras, dan golongannya. Ya, jadi ini yang selalu saya junjung dalam setiap saya punya organisasi atau pengabdian atau pelayanan atau punya posisi, itu merit system. Jadi saya nggak pernah nanya agama, suku. Di tim saya semua agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Tionghoa dan Konghucu pun bahkan ada gitu. Tim-tim saya ada Batak Karo, Simalungun, Toba. Jadi kita
fokusnya itu di kompetensinya. Dan saya bersyukur ya, saya itu besar dan lahir dan besar bukan hanya secara ideologis ya, biologis juga, karena orang tua saya di PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan itu adalah rumah besar kaum nasionalis. Kita nggak pernah punya isu agama dan apapun gitu ya, jadi mau pakai hijab mau enggak, mau jenggo, mau agama apa, buktinya di Manado itu wali kota Konghucu yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi nggak pernah nanya agama, suku, ras dan golongannya gitu loh. Jadi lebih ke situ, meritokrasi. Nah itu yang saya implementasikan juga nih Pak. Dan masyarakat itu menilai kinerja dan kerjanya. Jadi ada yang punya Instagram semua, sosial media, ada yang punya Facebook, boleh di follow saya, diikuti @merilsaragih atau @merilsumut ya. Jadi @merilsaragih itu adalah akun saya pribadi ya, jadi macam-macam ya, karena sebelum jadi anggota dewan juga saya punya hobi, saya punya pertemanan yang di luar politik lah gitu. Kalau enggak nanti semua orang bosen juga liatnya Mbak kalau politik terus ya. Tapi @merilsumut itu ada di TikTok juga, ada di Instagram. Itu benar-benar itu semua kerjaan saya sebagai anggota DPRD. Jadi nanti kayak hari ini dan lain sebagainya itu di situ. Jadi masyarakat bisa melihat dan menilai langsung, kan nanti ditanya tuh Kak, emang udah 3 tahun 4 tahun kerjanya Meril apa aja sih gitu. Saya kemarin dibantu teman-teman anak-anak magang juga bikin brosur saya deh. 3 tahun ini udah siapa aja yang saya bantu, udah berapa orang yang saya temui, udah berapa rapat yang saya datangi. Ini tadi sebelum sini tadi Bang Henry nanya di Bapemperda ini udah berapa sih yang kelar tahun ini. Jadi saya udah cek juga Bang, ada 10 perda yang udah kita selesaikan, ada 3 tahap fasilitasi, ini considered done lah ya, udah mau selesai. Ada kajian DPRD dan paripurna sudah 5, pembahasan oleh pengusul 2, pemandangan umum fraksi 4 dan lain sebagainya. Yang paling penting ini 10 perda udah kita selesaikan, fasilitasinya sudah 3 dan kajiannya sudah selesai 5. Gitu. Jadi ini kan pakai anggaran juga, anggaran daerah juga yang harus kita tanggung jawabi penggunaannya seperti apa. Jadi semua saya post di sosial media supaya ini bentuk akuntabilitas dan transparansi saya. Setiap reses sosper berapa yang datang, berapa yang hadir itu saya sampaikan. Dan terbukti ketika kita betul-betul bangun hubungan, punya narasi untuk membangun daerah, dan ketika kita betul-betul turun, saya waktu turun pertama kali itu Bang, saya nggak punya basis loh. Saya bukan punya orang organisasi, saya 10 tahun merantau di Jakarta, memang adalah dari keluarga, kerabat, tetangga, tapi saya nggak ada bagian dari organisasi atau himpunan manapun selain anggota partai. Saya dulu nggak ada aktif kayak di Cipayung Plus gitu, nggak ada yang punya segala macam organisasi. Sekarang baru masuk HIPMI, baru ada Kadin, dulu nggak ada. Jadi benar-benar kosong gitu, benar-benar basisnya masih baru. Saya membangun basis yang baru, terbukti bisa. Kalau kita turun dan membangun hubungan, jadi jangan khawatir. Yang penting narasi atau nilai atau visi misi yang kalian bangun ke masyarakat itu it's about storytelling Bang. Bagaimana kita menceritakan. Saya nggak pernah pilih Meril, enggak. Kalau kalian lihat ya, nanti boleh cek di Instagram saya. Saya bikin video kampanye saya Bang. Saya cerita kayak tadi dulu kenapa sih begini. Jadi kan orang tahu, oh dia begini ya. Baru terakhir saya calon nomor segini kalau mau pilih. Jadi nggak pernah datang jangan lupa pilih ya. Enggak, saya bilang Bu saya mau pulang lah ke Medan. Kenapa? Cobalah Bu saya lihat di sana bisa gini, di sini enggak gitu. Kita bangun hubungan, narasi, storytelling ke masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi mungkin Pak Henry? Bang Henry ada yang ditambahkan, tapi mungkin waktunya boleh agak cepat. Iya. Silakan Bang. Oke, memang Sumatera Utara ini benteng kebinekaan. Memang ya kalau katakanlah politik identitas itu ya riaknya pasti akan ada. Tapi kalau pengalaman saya jarang, khususnya Sumatera Utara ya, jarang yang inilah gitu. Jadi yang kemudian tereskalasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya bilang pertama ya meritokrasi itu cetak modern, tapi yang jelas karena memang kita berbaur gitu. Saya percaya, mohon maaf Kak Meril ini suku Batak, kemudian beragama Kristen, tapi percayalah ada saudaranya yang Muslim. Mana mungkin dia menyakiti yang Muslim? Sebaliknya juga begitu. Saya pribadi juga begitu. Saya kebetulan di sini suku Minang,
Tapi tante saya itu ada yang Chinese, kemudian ada yang Batak, ada yang beragama ini. Lah kalau saya mau ini berarti kan besok saya nggak lagi sama tante itu gitu. Nah ya kan itu yang perlu kita jaga di sini. Jadi kalau bahasa kerennya ya meritokrasi tadi gitu. Jadi ya kebetulan sudah terini. Ya kalaupun ada ya biasanya memang ya itu di mana-mana tetap ada ya. Kalau oknum gitu ya, oknum. Dan itu bukan hanya dominasi Indonesia loh. Kalau pergi ke Amerika itu ada namanya konservatif, itu berbasis agama. Tapi tetap aja yang menang itu yang ini ya, yang apa namanya, yang memang inilah ya di level nasionalis dan sebagainya, kira-kira seperti itulah. Barangkali Oke. tambahan dari saya seperti itu, Bang. Kak, ini sedikit ada pertanyaan dari Facebook kita. Ini terkait hukum di Indonesia sekarang ini, Kak ya. Ini katanya seperti piramida terbalik, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini pertanyaannya gimana ke kita anak-anak milenial untuk mengubah realitas itu dan membuat satu keyakinan kalau hukum kita itu adil sekarang ini. Sama simple aja kayak Bang Henry bilang tadi, ya turunlah, terjun ke dunia hukum itu kan, jadi pelaku di situ dan ciptakan perubahan di situ, itu aja. Untuk menciptakan perubahan itu ya. Iya dong, harus Oke. jadi bagian dari sistem untuk merubah sistem. Oke, Ya. baiklah. Sudah terjawab nih yang dari Facebook. Silakan, Pak BE. Ya, sebelum saya simpulkan diskusi menarik kita hari ini, saya sebagai moderator, saya juga tidak menyangka hari ini akan berada di samping Kak Meril. Saya salut dengan apa yang beliau sampaikan, karena saya harus jujur, tadi saya sudah bisi-bisi dengan Bang Henry. Tapi yang jelas saya adalah orang pertama dari partai politik yang bukan dari partai politik Kak Meril. Berharap beliau terpilih kembali nantinya di 2024. Dan saya juga tidak tahu apakah saya akan mendampingi beliau di DPRD Provinsi Sumatera Utara, karena saya adalah salah seorang pengurus partai di Sumatera Utara. Saya kepala pengembangan penelitian Kabelitbang Partai Demokrat Sumatera Utara, yang hari ini juga sudah mendaftar sebagai bacalek dan satu dapil dengan Kak Meril. Tapi saya melihat pilihlah yang punya kompetensi, dan Kak Meril memang layak untuk duduk kembali. Mudah-mudahan saya juga bisa mendampingi beliau. Nah, sebagai penutup dari saya adalah yang disampaikan Kak Meril, kita tidak lepas dari 4 pilar kebangsaan. Mari kita pahami, kita hayati, kita amalkan Pancasila sebagai ideologi negara kita, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kebinekaan, dan satu lagi apa Mbak Meril? Satu lagi ada 4, saya lupa mencatatnya. Tapi yang jelas NKRI. Ya, walaupun kita nggak ikut Piala Dunia, tapi semangat nasionalisme kita sepertinya hadir di sana. Ya. Nah, kemudian jangan ragu dengan Sumatera Utara. Kenapa? Saya di awal ada menyampaikan Sumatera Utara adalah benteng terakhir kebinekaan. Di tempat lain tidak sebinekanya Sumatera Utara. Tapi kita hari ini sangat kondusif. Kenapa demikian? Tadi Bang Henry mengatakan beliau punya saudara, pemilih, tidak hanya orang Minang tapi juga suku lain, tidak hanya Muslim tapi non-Muslim. Saya justru orang tua angkat saya sendiri non-Muslim di Kota Medan. Dan saya juga dari Sumatera Barat, dan saya juga akan mencoba mengabdi untuk Sumatera Utara. Tapi sekali lagi, mari kita dukung Kak Meril yang sangat punya potensi. Sebenarnya hari ini adalah warning kepada saya, jangan coba-coba maju kalau tidak punya kompetensi. Itu sebenarnya. Tapi dengan semangat dan motivasi Kak Meril, saya hanya ingin mendampingi beliau supaya PDI Perjuangan, partai beliau, tetap mendudukan Kak Meril sebagai anggota Dewan dari Perempuan. Saya tahu beliau adalah kawan Bu yang baru PAW. Iya. Iya, beliau adalah sahabat saya juga. Tiap hari kami berjumpa. Beliau juga kawan Mas Andri mungkin. Ya. Jadi mari kita bangun Sumatera Utara bersama anggota dewan kita, bersama generasi muda kita, bersama media kita termasuk Radio Kardopa, dan juga bersama Universitas Pembangunan Pancabudi, karena negara ini tidak akan bisa sendiri-sendiri. Di awal saya sampaikan integrasi perlu,
kebersamaan perlu, sinergisitas perlu. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kepada Kak Meryl, saya mohon maaf atas kejujuran saya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. Pak BE. Tepuk tangan ya. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang sudah hadir, kita bisa ambil dari pembelajaran Kak Meryl tadi ya. Kalau kita mau terjun ke dunia politik, apapun itu kita harus punya kompetensi untuk siap berkompetisi gitu ya Kak ya. Oke, saya pengen mengucapkan terima kasih buatnya Pak BE sebagai moderator yang sudah membantu saya untuk pagi hari ini. Terima kasih Kak Meryl yang sudah hadir. Selamat beraktivitas kembali untuk setelah ini ya. Bang Henry juga terima kasih sudah memberikan wejangan juga, sudah memberikan masukan juga ke kita sebagai generasi penerus bangsa ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, mahasiswa-mahasiswi Pasosa ya, Fakultas Social Science dari Universitas Pancabudi Medan. Yang jelas untuk program membangun generasi cerdas yang keempat ini sudah harus kita akhiri dengan tema generasi muda dalam membangun hukum dan politik menuju 2024. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, dan program ini tentunya kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga Universitas Pancabudi Medan. Kasih tepuk tangan untuk acara kita pagi hari ini. Tapi aku pengen tanya ke adik-adik, udah puas dengan jawaban narasumber kita? Dengan pertanyaan yang kalian ajukan? Puas? Saya pengen suaranya lebih kencang. Puas nggak? Puas. Belum makan ya? Tenang, abis ini kita makan-makan. Yang jelas saya harus pamit juga. Terima kasih kebersamaannya sudah live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali studio, saya Desi pamit. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.